Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai ya, Sa. Faslun. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika. Lazimkan olehmu wahai saudaraku bi muraqabatillah untuk merasakan untuk senantiasa merasa diperhatikan Allah fi harakatika dalam segala gerakanmu wa sakanatika dalam segala diam wa lahadatika dalam segala detikmu. Fatarofatika dalam segala kerdipan matamu, wa fataratika dalam setiap goresan pikiranmu, wa iradatika dalam setiap kehendakmu, wa sairi halatika dalam semua keadaanmu. Wastash'ir qurbahu minka, rasakan olehmu akan dekatnya Allah dari dirimu. Wa'lam annahu nadirun ilaika, yakini olehmu, sungguhnya Allah itu nadirun yang memperhatikan kepadamu. Wa muttali'un alaika yang melihat, yang mengetahui kepadamu. La yakhfa alaihi minka khafiyatun. Tidak tersunyi kepadanya Allah, tidak tersembunyi atasnya Allah darimu oleh sesuatu yang tersembunyi. Dalilnya Allah, beliau membawakan firman Allah, wa ma ya'dzubu an rabbika, dan tidak terhalangi dari Tuhanmu mim misqala dzarratin, oleh seberat biji sawi pun fil ardi yang ada dalam bumi, wala fis sama, tidak pula yang ada dalam langit. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau menjiharkan dengan perkataan, maka sesungguhnya Allah itu tahu ia akan rahasia, wa akhfa, dan akan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Itu kemarin kita udah baca itu, Zak. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, dianya Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, dianya Allah itu bersamamu aina ma kunta, di mana tempat kamu berada. Dengan apa Allah bersamamu? Bil ilmi, bukan dengan zatnya, Ustaz. Bil ilmi, dengan ilmunya, wal ihatati, dengan liputannya, wal iqtidari, dan dengan kemampuan dan kekuasaannya. Wa yadulluka ma'al hidayati, dan membimbing, menunjukkan dianya Allah akan kamu bersama petunjuk, wal i'anati, bersama pertolongan, wal hifdi, bersama penjagaan, in kunta minal abrari, jika adalah kamu itu bagian dari orang-orang yang berbuat baik. Fastahi mim maulaka haqqal hayai, maka malulah kamu dari Tuhanmu akan benar-benar malu. Wajtahid alla yaraka haisunahaka, dan bersungguh-sungguhlah kamu bahwa tidak melihat ia akan engkau pada tempat haisu, pada tempat yang melarang ia akan kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu alla yaraka, bahwa tidak melihat ianya Allah akan kamu haisunahaka, pada tempat yang melarang ia akan engkau. Wala yafkiduka, dan tidak kehilangan ia akan kamu haisu amaraka, pada tempat yang memerintahkan ya Allah akan kamu. Hari Jumat kita mesti ada di masjid kan? Jangan sampai nggak terlihat nih di masjid nih, bahaya. Kok nggak ada sih bulan kan gitu kan? Yafkiduka, wala yafkiduka, jangan sampai kehilangan ya akan kamu di tempat amaraka, yang memerintahkan ya akan kamu. Diskotik kita nggak boleh ada kan, Ustaz kan? Jangan sampai kelihatan di sana kan, bahaya. Nah itu. Wa'buduhu ka'annaka tara, sembah olehmu akannya seolah-olah engkau itu engkau melihat akannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika tidak adalah engkau itu engkau lihat akannya Tuhan, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat dia akan engkau. Nah, muskil. Hmm. Walau hiduka haitsu amruka. Ya. Masalah ini kan ada perintah jangan sampai kita menghilang Ya. atas tempat yang memang telah Allah perintahkan. Mm-mm. Masalah ada jahit. Jahit ini dia punya rutinan. Ya. Anggaplah malam Sabtu. Ya. Pas malam Sabtu itu beliau ada undangan. Ya. Lebih memilih mana antara si Fulan si Jahit ini tentang rutinannya Ya. atau dia lebih memilih undangan? Mestinya kalau kata Imam Ghazali, sesuatu yang sudah kita tentukan seperti wirid kita, Nah, la tata'addahu, mestinya jangan kita langgar. nah, Kalau memang outdoor harus kita langgar, kita qadha di waktu yang lain nah, sebagai bentuk denda kan, nah, supaya nggak terbiasa. nah, Karena kalau udah lolos sekali, dia lolos terus. Kayak pengajian. Sekali nah. kita nggak hadir, Betul, akan betul. menjalar. Itu Jumat depan nggak bakal hadir. Sambung dia. Ya kan? Nah, sama kayak dosa, Ustaz. Satu dosa menyeret ke dosa lain. Satu kebohongan menyeret ke kebohongan Kebohongan yang lain. berikutnya. Kan gitu? Emang udah itu. Maka sering banyak menjadikan muskil itu dengan kalimat alif itu kahai selama roka. Ya. Hampir rata-rata kan masalah para santri kami lah, Ya. santri-santri yang muda. Dan kita ada rutinan malam Selasa atau Mm-mm. malam Kami.
Tempo-tempo ada undangan. Hampir rata-rata Mogol ibu lebih milih undangan dibandingkan rutin nas. Nah, itu. Apakah lebih termasuk wajib itu kah itu amroka? Ya walaupun itu bukan perintah sebenarnya kan. Itu Nah, kan sifatnya nadab tadi nah, kan, nah, mengaji ya. nah, Nah, tapi itulah sesuatu. Makanya Nabi kan melarang. nah, Orang yang udah biasa sholat malam, nah, kemudian meninggalkan, Nabi itu melarang. nah, Nah, itu kan. Jadi kalau kita sudah mulai kebaikan, begitu kita meninggalkan itu sangat ya, masalah. Kayak orang hafal Quran, kan gitu juga. nah, Diancam kan. Karena Allah nah, pengen kita istimrar. nah, Tetap berada dalam kebaikan kan. itu, Jangan sampai berhenti. Khawatir kalau udah berhenti kayak tadi. ya. Gagal. Itu semalam juga sama guru. Pelebah pada saat memang rutinan di Cikiwul tuh kita buka dapur alimul muta'alim. Ada di Makalah bab ke bab keempat bab keempat lalu makalah yang kedua Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari beliau mengatakan sangat begitu berdosa orang yang punya hafalan lalu dia melupakan. Nah, itu. Salah. Ya. Iya, apakah ini termasuk dengan kalimat walid itu kahai Ya. sama rokaat? Bisa lah dimasukkan. Iya, gitu. Ya maksudnya perkara kecil, ya Ya, perkara kecil tapi bisa merembet ke hal yang besar. besar. Makanya juga kita dilarang menyepelekan sunnah. Kan Nah, gitu. Lama-lama akhirnya yang wajib pun jadi sepele ya. nah, Nah, tapi kalau sunnah aja perhatian, apalagi wajib kan gitu. nah, Nah, Bismillah, kita lanjutkan Ustaz. Dalam kitab Majalis Susaniyah ini ada pendapat Sufi begini. nah, Di sini beliau komanya begini. Fa'ilam takun. Nah, jika engkau tidak ada, engkau akan melihatnya. nah, Jadi ada pemahaman seperti itu kan? nah, Bila engkau pengen melihat Tuhan, fanakan dirimu. Fa'ilam takun di situ. Tapi secara nahu nggak mendukung. Karena nah, jawabnya fa'inahu. Tapi itulah Sufi, nah, isyarah. nah, Fa'ilam takun. Tarah. Itu jawabnya tarah. nah, Jika engkau tidak ada, maka engkau akan melihatnya. nah, Kita baca dalam kitab Majalis Susaniyah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'ati. Dan bila engkau melihat dari dirimu akan malas, takasulan malas-malasan, an ta'atihi dari taatnya Allah, au mailan, atau engkau lihat dari dirimu akan kecenderungan ila maksiatihi kepada memaksiatnya, fadzakirha, maka ingatkan olehmu akannya diri, bi annallaha yasma'uka, bahwa sungguhnya Allah mendengar ia akan engkau, wa yaraka melihat ia akan engkau, wa ya'lamu sirraka wa najwaka, mengetahui ia akan rahasiamu, wa najwaka dan bisik-bisikmu. Masya Allah, ini kan sering banget kan? ya, Nah, kita kadang malas banget ya ibadah atau cenderung pengen maksiat ini. Ingatkan nafsumu kan? Ingatkan dirimu. Allah mendengar memperhatikanmu. Biasanya karyawan masa kalau ada CCTV masa khusyuk banget itu nggak bakal melanggar. Inilah CCTV. Muraqabah itu makanya penting banget nah, ya kan? nah, Karena dia umpama CCTV. Malu kita kan dilihat live. Nah, fa illam yufidha hadzal dzikru. Maka jika tidak memberi manfaat, maka jika tidak memberi faedah akannya jiwa hadzal dzikru oleh ini peringatan tadi. Sudah diingatkan nggak mempan. Kenapa nggak mempan? Likusuri ma'rifatiha. Karena terbatas atau kurang mengenalnya jiwa. Bijalalillahi ta'ala dengan keagungan Allah. Fazkur laha makanal malakainil karimain. Ingatkan olehmu, fazkurlah. Ingatkan olehmu baginya jiwa, baginya nafsu. Makanal malakaini akan kedudukan dua malaikat. Yang mulia keduanya. Alladzaini yaktubani yang menulis oleh keduanya. Al-hasanati wasai'at. Kan segala kebaikan dan keburukan. Nah, bayangkan di CCTV kan? nah, Kiri kanan. Watlu alaiha untuk lebih menguatkan lagi supaya jiwa kita menerima. Watlu alaiha bacakan olehmu atasnya jiwa. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin. Ketika bertemulah oleh dua yang bertemu dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Qa'id dalam keadaan duduk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengucapkan ianya seseorang dari satu perkataan kecuali pada sisinya ada raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani Ustaz, dalam nah, Nurul Tolam, raqib atid ini nama satu malaikat, bukan dua. Maknanya sebelah kanan kita ada malaikat, namanya raqib atid. Sebelah kiri juga raqib atid. Jadi bukan dua yang berbeda. Itu saya baca dalam Nurul Tolam, Syarah Aqidatul Ulama. nah. Nah, itu. Nah, berarti guru kita muskil lagi. Ya. Andai kita kembali ke belakang dengan fadzakir habyanallah yasma'aka wa yaraka wa ya'lamu syirraka wa nazwaka. Ya. Bagaimana seandainya nih hampir rata-rata wogol ibu. Hmm. Artinya kita ngelihat di zaman saat ini, guru. Di Ya. zaman saat ini. Ya.
Mereka mau kita bilang dia jangan maksiat. Allah Mm-mm. dengar apa yang kita omongin. Allah tahu Mm-mm. apa yang kita lakonin. Ya. Allah tahu bagaimana tingkah laku kita. Tapi tetap dia belum sadar. Mm. Lalu kita kasih tahu dengan kalimat tadi. Fadkurlaha makanan malaikat ini. Artinya Mm. ada dua malaikat juga yang nyatet. Iya. Tapi masih belum sadar juga. Gitu. Iya. Belum sadar juga. Nah, itu menurut dalam kita ini berarti memang nggak ada muraqabah sama sekali. Iya. Nah, itu kan, itu Nah, perlu harus dibenahi. Nanti ada beberapa cara di depan. hmm, Karena kalau nggak mempan satu cara, beliau bawakan cara berikutnya. nah, Ya nggak? Nah, itu berarti memang kita lagi bandel-bandel banget. iya, lagi Walaupun sedang. secara akidah orang percaya Betul, Allah alim betul, kan. betul, betul, Apalagi udah hafal sifat 20 kan. Itu kan secara teori. betul. Nah, itu. Secara teori orang percaya Allah Maha Tahu, Maha Hampir Mendengar kan. rata-rata memang orang-orang yang seperti itu, iya dia percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, dia Ya. tahu akan adanya kematian. Tapi pelebah hal dia untuk balik karena yang kebaikan, dia akan Hmm. berpikir, udah ntar aja lah gitu. Nah, makanya tekanan dalam bab muraqabah itu bukan pengetahuan, Ustaz. Hmm, Istisyar. Semua orang tahu, tapi bisa merasakan nggak? hmm, Kesadaran penuh nggak kalau Allah melihatnya? itu yang Kalau mana? secara keyakinan oke. Nah, Tapi bukan ini kan? nah, Muraqabah itu nah, wastasyir tadi. Rasakan olehmu kehadirannya. Kedekatannya itu intinya. Jadi astaga. merasakan nggak? Nah, kalau tahu, mas semua juga tahu kan? Masya Allah. Fa'ilam tata'asar bihadzat tazkir. Maka jika tidak terpengaruh ianya jiwa bihadzat tazkir dengan ini peringatan. Fadzakirha. Maka ingatkan olehmu akannya jiwa. Huruf Kurbal fatkir, mauti. huruf fatkirha atau fatkirlah? Kalau kita saya fadzakirha. Fatkirlah. Nah, fadzkurlah sama. Hmm. Jadi ibarat bisa dua kan? Nah, Nah, bisa tazkir juga mengingatkan. nah, Ya, nah, beda-beda ibarat bagus. Cuma kitab ini fadzakirha pakai fa'il. nah. Hmm, kitab ini Eh, malah nggak ada ya. Oh, ini fadzakir ini beda lagi ya. iya, beda-beda. Nah, nggak apa-apa kan? Ustadz fadzkur lah ya. Iya, Bagus fatkirlah. perbandingannya. Bagus. Kitab ini Beda fadzakir tapi semua tuh. Ustaz apa namanya di situ? hmm, Hmm. jadi nggak salah, masih sama kan? Masih sama mama. Masih mafhum nggak? Kalau di sini fadzakirha, Hmm. fadzkurha. Ingatkan olehmu akannya jiwa. Ini tambah resep lagi nih. Nah, Tambah apa namanya itu kalau kalau orang obat ini nggak mempan yang kecil tambah dosis. iya, Tambah tambah dosis kan? Fadzakirha, ingatkan olehmu akannya jiwa kurbal mauti. nah, Akan dekatnya kematian. Dekat kematian. Kita mau mati masa nggak mau saleh kan? nah, Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Dan bahwa sungguhnya kematian itu paling dekatnya yang gaib yang dinantikan akan dia yang gaib. Nah, jadi semua yang pasti datang itu katanya dekat. Kan gitu? Saya mau kan? Makanya kiamat itu Allah bilang dalam Quran, "Iqtarabatis sa'ah." Telah dekat kiamat. Padahal kiamat dari masa Nabi udah dekat, belum terjadi kan gitu. iya, Kenapa orang bertanya malah fi'il madhi Ustaz? nah, Ya kan? Seolah-olah telah terjadilah nah, kiamat. Bahasa Allah nah, katanya dalam Quran, sesuatu yang pasti boleh diwujudkan dalam fi'il madhi kan? Nah, itu. Dan kematian memang pasti datangnya, makanya disebut dekat. Akrabu gaibin, paling dekat yang gaib. Kenapa dia paling dekat? Karena dia bisa datang kapan aja. Nggak harus beritahu dulu kan? Nggak ada tanggalnya kan itu. Nggak harus muda dan tua kan? Bebas. Masya Allah. Wa annahu akrabu ghaibin yuntadhar. Bahwa sungguhnya kematian itu paling dekatnya gaib yang dinantikan akan dianya gaib. Wa khawifha bihujumihi ala ghirrati. Takutkan olehmu akannya jiwa. Wa khawifha, takutkan olehmu akannya jiwa. Bihujumihi dengan datangnya kematian. Ala ghirratin, di atas tipuan. Ghirah dari gharra, maghrur, hmm, tertipu. Ala ghirratin, maknanya di atas tipuan, di atas keadaan kamu masih dalam keadaan tidak siap. hmm, Tertipu, tertipu dengan dunia. Takutkan olehmu akannya jiwa dengan datangnya kematian ala ghiratin atas ketidaksiapanmu, atas kelalaianmu, atas ketertipuanmu. Wa annahu mata nazala biha dan bahwa sungguhnya kematian. Mata nazala bila manakala turun ianya kematian dengannya jiwa. Wahia ala halatin ghairi mardiyatin. Padahal dianya jiwa itu berada dalam kondisi yang tidak diridai. Tangqalibu bi khusranin la akhira lahu. Ini sia kembali ia, berbalik ia dengan membawa kerugian yang tidak ada akhir baginya kerugian. Kalau mati suul khatimah kan ngeri kan? Mati sambil cekik botol. Nah itu bi khusranin la akhira lahu. Biasanya kalau orang menyadari mau mati saleh biasanya.
Iya, ya kan? iya. Tapi kalau memang ada, kata beliau ada juga yang nggak mempan. Nah, Iya, ini masalah. ini yang jadi masalah. Biasanya kalau udah mau meninggal kan terasa itu Hmm, langsung wasiat segala macam kan. betul. Mohon maaf ini itu. Biasa kan begitu. Tapi nggak mempan juga karena ini badannya masih sehat masalahnya. Nah, Kalau orang udah sakit beda lagi kan. beda Ini lagi. badannya sehat tapi bandel. Dia Ya, mengingatkan kematian bisa datang kapan aja. Kita percaya mati itu pasti, cuma yang kena orang lain mulu. Kita betul. masih jauh kan itu masalahnya. Fa'ilam yanfa'ha hadat takhwifu. Maka jika tidak bermanfaat akannya jiwa oleh ini penakutan tadi ya. Takhwif kita buat dia takut, nggak mempan. Fa'ilam yanfa'ha. Maka jika tidak bermanfaat kepadanya jiwa. Hadat takhwif oleh ini penakutan apa? Mewanti-wanti tadi. Menakutkan. Fadhkurlah. Ini baru fadhkur kita saya. Nah, Ya. nah, Fadhkurlah. sama. Maka sebutkan olehmu untuknya jiwa. Ma wa'adallahu bihi. Akan apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah dengannya ma man ata'ahu kepada orang-orang yang taat ia kepadanya Allah apa ma itu minas sawabil azim dari pahala yang besar. Ingat pahala yang Allah janjikan. Wa ma tawa'ada bihi dan akan sesuatu tawa'ada yang mengancam ianya Allah dengannya sesuatu man asahu akan orang-orang yang maksiat ia akannya Allah minal azabil alim dari azab yang pedih. Nah, itu. Wa kullaha dan katakan olehmu baginya nafsu tadi, baginya jiwa. Ya nafsi, wahai jiwaku. Ma ba'dal mauti min musta'tabin. Tidak ada sesudah kematian dari musta'tab. Jadi musta'tab kalau kita lihat kamu Ustaz ataba mencela, Hmm, ista'taba istardo hmm, meminta keridhaan, meminta maaf. Beliau pengen bilang wahai jiwaku, ma ba'dal mauti min musta'tab. Tidaklah sesudah kematian dari peluang untuk minta maaf lagi. Nah, nggak ada hmm. lagi minta uzur, minta maaf ya. Nah, sesudah kematian nggak ada. Sesudah kematian yang ada perhitungan kan. Ya, Wa ma ba'da dunia apa wa ma ba'da dunya min darin ilal jannah ta'win nar. Tidak ada dari sesudah dunia dan tidaklah sesudah dunia dari negeri kecuali surga atau neraka. Dua ya, pilihan ya. itu doang. Dua pilihan. Berarti saking luar biasanya Habib Abdullah tuh ngasih nginget tuh dengan cara-cara kalimat yang baik dulu berarti guru ya. Iya dengan bahasa jangan maksiat Allah ngeliat, Ya, Allah tahu. ya. Dia Enggak masih menyentuh. iya, masih nggak terima nih yang ngelakuin maksiat, malaikat nulis. Mm. Masih nggak bisa juga itu. Ya. Karena soalnya diri sendiri kan nggak mungkin kita beliau Iya. nyuruh kita gebuk diri sendiri kan nggak mungkin. Oke. Dan Ustaz, orang yang anti Ba'alawi sekalipun, Hmm. ya kan? Kalau kita berisalatul mu'awanah dan Nasa'ihuddin dia mereka nerima. Nah, Karena di dalamnya bersih dari klaim kebanggaan, kehebatan terhadap nah, nasab segala nah. macam kan. Nah, saya dengar bahkan Kiai Haji Iman beliau mencurigai kalau Syekh Abdullah itu bisa-bisa bukan Ba'alawi. Karena Oh, kitabnya bersih banget. nah, 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 itu nah, kan. nah, Adapun yang kitab lain biasanya katanya cirinya selalu memuji diri kan. nah, Muji nasab nah, segala macam nah, kan. Tafakur kan. nah. Nah, tapi kitab ini memang makanya diterima oleh semua pondok. Insya Allah. Memang dari awal sampai kita pasalin aja belum ada rasa kebanggaan Nah, yang nggak beliau ada. Nah, katakan sama saya. nah, itu. Bahkan cara beliau menasihati dirinya pun sangat luar biasa gitu Hmm, ya. ya. Kemudian saya pelajari-pelajari memang metode dakwah beliau begitu. Beliau bawa sisi. Saya ada Ustaz. Ini buat saya. Saya pahit. Dan minum satu. Ah, bisa gini nyantai itu, ngerokok, tengah-tengah aman. Ini hebat. Jadi dakwah beliau memang lebih menekankan segi akhlak segala macam kan. Ya, terima kasih. Dek. Nah, kemudian beliau bilang, sudah dunia itu nggak ada negeri kecuali dua pilihan ya. Kalau nggak rumah surga neraka. Fakhtari li nafsika. Fakhtari li nafsika in syi'ta. Maka pilih olehmu untuk dirimu jika engkau mau. Apa yang kau pilih? Ta'atan akan ketaatan. Fakhtari ta'atan. Maka pilih olehmu akan ketaatan. Li nafsika untuk dirimu in syi'ta jika engkau mau. Takunu akibatuhal fauza wa ridwana. Yang adalah akibatnya ta'ah. Yang adalah akibatnya ta'ah itu al-fauza, kemenangan. Waridwana keridhaan wal khuluda keabadian fi fasihil jinan dalam kelapangan surga. Nah, wan nazara ya, tah pada fauda. Yang adalah akibat nyataan itu an nadhara melihat ila wajhillahil karim kepada zat Allah yang mulia al-mannan yang maha memberi karunia.
Nah, itu. Ya Pilih Allah. dah ya. Sampai suruh milih gitu kalau mau taat ini dapat Ya. ya. Jadi bebas memilih, insyaallah. Wa in syi'ta jika engkau mau maksiatan. Maksiatan atau kepada taatan tadi. Jika engkau mau maksiatan, pilih olehmu akan maksiat. Pilih olehmu akan maksiat. Yakunu akhiruhal khizya. Yang adalah akhirnya maksiat itu khizya, kehinaan. Wal hawana, kerendahan. Wasakhota, kemarahan. Wal hirmana, keharaman. Diharamkan dari karunia Allah. Wal habsa baina tabaqatin niran. Dan dipenjara, ditahan. Habsa kan? Ditahan di antara tabakat neraka. Jadi tabakat itu tingkatan ke bawah, kata para ulama. Kalau darajat itu tingkatan ke atas. Nah, kan? Kalau tabakat tingkatan Bawah. ke bawah, lantai bawah, basement. Nah itu kan. Ada neraka di bawah katanya, surga di atas. Nah itu tabakat. Ini terhubung Ustaz Mahfud. Ini Ustaz Mahfud nggak adil ini. Insya Allah nih. Janjinya offline sekarang udah online nih. Ya, dosa minal kabair Ustaz Mahmud. Pelanggaran besar. Pelanggaran. Harga sih kan. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini kopi kita udah pasti ini Ustaz. Kopi gorengan segala macam. Siapa yang makan? Iya. Dibikin gorengan banyak. Masya Allah. Fa'alij nafsaka bihadhil azkar. Fa'alij, maka obati olehmu mu'alajah. Fa'alij nafsaka. Maka obati olehmu akan dirimu bihadhil azkari dengan ini peringatan-peringatan. Inda taka'udiha. Ketika duduk-duduknya diri. Maknanya ketika malasnya diri. Anil ta'ati dari taat. Warukuniha. Warukuniha ketika cenderungnya dirimu. Ilal maksiati kepada maksiat. Nah, obati. Masya Allah. Obatnya dahsyat ya. Fa'innaha minal adawiyatin nafiati, karena sungguhnya ini peringatan tadi itu bagian dari obat-obat yang bermanfaat li amradil qulubi, bagi penyakit-penyakit hati. Insyaallah. Sampai kalimat terakhir beliau hanya memberikan nasihat yang luar biasa. Ngajak ini mengetuk hati namanya Ustaz. Iya. Sedih juga sih guru baca kita. Ya Allah. Summa, ini kesimpulan terakhir. Summa innahu insara min kalbika. Kemudian sesungguhnya hal dan sya'an. Insara jika muncul, jika bangkit min qalbika dari dirimu. Indastisyarika ketika merasakan engkau. Annallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat ia akan engkau. Oleh apa bangkit? Hayaun fa'il sara. Jika muncul oleh rasa malu darinya diri. Jika muncul dari hatimu ketika engkau merasakan bahwa sungguh Allah melihatmu oleh rasa malu, malu darinya Allah, yamna'uka, malu yang bisa menghalangi ia akan engkau an mukhalafati, dari menyalahinya Allah, wa yahmiluka, mendorong ianya malu akan engkau alat tashmiri, kepada bergerak cepat fi ta'atihi, dalam mentaatinya Allah, fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabah, maka di sisimu itu ada sedikit, ada sesuatu dari hakikat muraqabah. Masih ada rasa malu tadi kan? Berarti masih ada muraqabah dikit. Kalau udah bandel banget tadi kata Ustaz nggak mempan, nggak ada muraqabahnya dia. Nah, enggak. Nah, harus bengkel dulu itu. Bengkel rohani. Ya, insya Allah. Itu kan menyepelekan. Udah tahu bosnya mantau. Masih nggak kerja, malas-malas kan? Itu bakal di PHK itu. Dipecat tanpa gaji. Langsung ngambil gaji terakhir pergi. Nah itu. Masya Allah. Ini berat kita, Ustaz. Ini Masya Allah ini kalau kita bisa memiliki makam muraqabah ini, Insya Allah selamat ya. Terhindar dari maksiat. Nih sambil ngopi Ustaz, aman, ya kan? Guru diminum guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam. Ketahui olehmu. Annal muraqabata min asyrafil maqamat wa arfa'il manazili wa 'ala darajat. Ketahui olehmu bahwa sungguh muraqabah itu bagian dari paling mulianya makam. Wa arfa'il manazil, paling tingginya kedudukan-kedudukan, wa 'ala darajat, dan paling tingginya darajat. Jadi sebagaimana kita tahu dalam tasawuf itu ada makam-makam kan? Ya. Jadi makam para ulama mendefinisikan sebagai kondisi stabil. Kondisi stabil seseorang salik yang berjuang menuju Allah, dia berada dalam kondisi tertentu, itu disebut makam. Lawannya nanti hal. Kalau hal itu kondisi yang sifatnya sementara. Kemudian makam ini bisa dicapai. Bisa diusahakan dengan riyadhah, latihan kan?
kemudian dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, kemudian dengan mujahadah, perjuangan terus-menerus kan. Nah itu. Biasanya kayak dalam kitab Hidayatul Azkiya misalkan makam pertama taubat kan gitu. Nah, Orang merasa bersalah selama taubat terus-menerus bisa dipertahankan, kemudian lahirlah nanti wara kan. Kalau orang udah taubat pasti menghindari yang haram dan syubhat. Kemudian sesudahnya akan muncul makam zuhud. nah, Zuhud dari yang kita miliki, bukan zuhud dari yang haram. Kalau dia haram bukan zuhud namanya kan nah, gitu. nah, Nah itu makanya pertama wara dulu. Taubat melahirkan wara, melahirkan zuhud, dari zuhud melahirkan tawakal, dari tawakal melahirkan ridho kan, dari ridho sampai melahirkan ma'rifatullah yang sebenarnya kan. oh, Jadi beda-beda memang dalam penyusunan makam. Di sini beliau memasukkan muraqabah dalam salah satu makam, makam istimewa. Karena saya lihat itu memang setiap penulis itu beda-beda dalam makam. Ada nah, yang bilang 7 makam, 10 makam, macam-macam nah, kan. nah, Nah, itu. Wahia maqamul ihsani al-musyaru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan dianya muraqabah itu makam ihsan. Al-musyaru yang diisyarahkan kepadanya makam biqaulihi dengan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. oh, sudah, Apa kata sudah, Nabi? balik lagi. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu bahwa engkau menyembahkan Allah seolah-olah engkau itu engkau lihat akan dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak adalah engkau itu engkau lihat akannya Allah. Sungguhnya Allah itu melihat dia akan engkau. Nah, kemudian beliau menekankan, wa kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa kullu wahidin, setiap orang dari orang beriman itu yu'minu percaya ia bi anna Allah, bahwa sungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak tersembunyi kepadanya Allah oleh sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit. Percaya, semua orang percaya, beriman. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu, yakin ia bahwa sungguhnya Allah itu bersamanya, aina makana, dimanapun ada ia. La yafa alaihi syai'un, tidak tersembunyi atasnya Allah oleh sesuatu, min harakatihi, dari gerakannya, wasakanatihi, dari diamnya. Gerakan mata kita pun Allah tahu kan. Walakin nasya'na, ini tekanannya, walakin nasya'na, tetapi persoalannya fi dawami hadal masyhad, pada abadinya ini rasa tadi, ini penyaksian nggak bisa nggak kita hadirkan terus menerus. Tapi yang menjadi persoalan fi dawami hadal masyad, pada hadirnya ini syuhud, ini penyaksian, wa husuli samaratihil lati, dan pada hasil buahnya. Buahnya ini buah yang aqalluha, yang sekurang-kurangnya buah itu alla ya'mala, bahwa tidak beramal ya fima bainahu, pada sesuatu antaranya dia dan antara Allah, amalan akan satu amalan, yastahi, yang malu ia, ayyarahu, bahwa melihat akannya amalan, alaihi, di atasnya seorang, oleh seorang rajulun, oleh seorang laki-laki dari yang soleh. Nah itu masalah. Jadi yang tekanan di sini, bisa nggak rasa itu kita pertahankan? Kalau rasa itu bisa kita pertahankan, dia akan menghasilkan buah. Yang minimal manfaat buah itu kita nggak melakukan hal-hal yang kalau dilihat oleh orang soleh aja kita malu. Apalagi kalau dilihat oleh Allah. Nah gitu. Ya, Nah itu. ya, Orang nggak berani maksiat depan orang, nah, malu kan? nah, Tapi depan Allah nggak malu. Nah itu berarti belum ada rasa muraqabah sedikit pun. nah, Nah itu maknanya tidak beramal ia pada antaranya dan antara Allah kan satu amalan, yastahi, yang malu ia bahwa melihat akan amalan itu di atasnya tadi oleh seorang laki-laki dari orang soleh. Wahadza azizun, ini langka kata beliau. Jadi azid ada makna mulia, nah, arti mulia langka. Ustaz. Kenapa disebut emas logam mulia kan? Karena langkanya mahal, nggak semua orang miliki. Jadi wahadza ya, azizun, ini langka gitu arti. Maka barang langka itu mahal kan? Mulia. Wahadza azizun, ini langka. Wama wara'ahu a'azzu minhu. Dan ma yang di belakangnya ini itu lebih langka lagi darinya ini. Lebih langka lagi untuk bisa mengabadikan rasa itu. Illa ayyasiral abdu fi akhiril amri. Hingga jadilah hamba pada akhir urusannya itu mustaghriqan, yang tenggelam billahi ta'ala, tenggelam dengan Allah, wafanian an masiwahu, dan fana dari mas lainnya Allah. Kada ghaba anil khalqi, gaib ia dari makhluk, lupa ia kepada makhluk, bisyuhudil haqi, dengan syuhud terhadap Allah, wal tahaqa, dan terhubung ianya si hamba, bimaq'adi sidqin, dengan posisi yang benar, inda malikin muqtadir, di sisi raja yang maha kuasa. Ini posisi istimewa. Orang kalau sudah benar-benar merokobah, dia benar-benar dekat dengan Allah. Di sini beliau menggambarkan malikin muqtadir, raja yang sangat kuasa. Tidak semua orang di dunia bisa dekat dengan presiden, Ustaz kan? Kalau dekat dengan presiden, ini gambaran ya. Walillahi masalul a'la. Luar biasa kan kita merasa gimana ya dekat dengan pejabat ya.
Nah, tapi untuk dekat dengan Allah harus memiliki muraqabah. Masalah guru dengan Iya. sekian banyak tingkatan, bahkan 2 minggu yang lalu tuh kita bahas dalam mukadimah awal. Habib Abdullah menyarankan kita jangan pernah merasa aman dengan apa yang kita miliki kan guru gitu. Iya. Artinya sepersekian detik manusia itu bisa berubah. Iya. Andai dia sekarang alim, besok mungkin bisa maksiat, sekarang alim, besok bisa maksiat Iya. dan seterusnya. Apakah dalam makom mukorobah ini si alim ini bisa berubah dengan sepersekian detik itu? Ya kemungkinan tetap ada. Karena kan makanya disebut hati karena dia suka takallub. Nah, Maka kenapa hati disebut hati? Karena dia suka bolak-balik. Sekarang A, besok B kan? nah, Macam-macam. Syekh Barsisa aja bisa sesat. Nah, kan? Jadi makanya salah satu doa yang senantiasa dianjurkan kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi kan? Itu penting banget. Itu wali Allah pun tetap baca doa itu. Nah, kan? Nggak ada kemungkinan. Jadi ya bagi Allah mah bebas kan? Oh, Kan nggak dapat manfaat dari makhluknya kan? Bisa aja diselesaikan di petunjuk. Makanya, oh, nah tuan, eh, aku tidak untuk menjaga kita. sinyalnya lagi bermasalah. Sinyalnya dilarang ngaji. Nggak terang, Ustaz. offline sih ngajinya. Offline sih dosa Ustaz Mahfud. Buat lillah masalullah dengan laisa kami yang lebih Ya, tepat. ya, laisa kamitslihi syai'un memang menafikan murni. Allah nggak bisa disamakan. Laisa lahu nadhirun wala syabihun. Allah tidak ada yang menyerupai persis disebut nadhir. Syabih itu yang mirip-mirip dikit pun nggak ada dengan Allah. Kalau walillahil masalul a'la tadi sama maksudnya. Artinya Allah nggak boleh digambarkan, nggak boleh dikiaskan dengan makhluk. Cuma tadi kan kita gambarkan seperti raja dunia. Itu sebenarnya hanya untuk takribul faham, kan? Bukan untuk mentasbih, nggak boleh. Allah nggak boleh disamakan dengan makhluk. Makanya dalam tauhid itu nggak ada dalil kias. Tauhid itu dalilnya kitab, sunnah, ijma dan akal. Nggak ada kias dalam tauhid. Bagaimana kita mengkiaskan yang gaib kepada yang zahir, kan? Allah dengan makhluknya. Beda lagi dengan bab fikih, kan? Ada kias. Itu usah. Itu cuma untuk memudahkan, kan? Biasalah menggambarkan seperti anak. Kan sering dalam kajian tasawuf seperti mayat lah, kan? Nggak ada gerak sama sekali. Itu tawakal, kan? Nah, seperti mayat yang sedang dimandikan ya bagaimana tukang mandi ya tasbih. Itu apa namanya contoh saja. Masya Allah. Nah, kita ngaji panjang-panjang nih Ustaz. Cepat kata Ustaz nih. Ayo harus kita amalkan, kita usahakan lah dikit-dikit ya. Alaika judulnya nih diri kita. Faslun. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika. Hendaklah engkau. Wa alaika beliau selalu mengartikan ilzamu alaika kan? Ilzamu. Mulazamahlah engkau wahai saudaraku bi islahi sariratika untuk memperbaiki hatimu, sarirati, hatimu. Hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Hingga jadi ianya hati itu lebih baik dari zahirmu yang baik. Luar biasa ini ibarat ini menurut saya nih. Zahirmu harus baik, hatimu lebih baik lagi dari zahirmu yang baik kan? Kan keren kan? Beliau pengen bilang kita harus baik zahir batin Ustaz. Nah itu. Tapi sekarang terbalik bro. Zahir itu kelihatan baik. Kan sekarang zaman casing Ustaz. Makanya dalamnya berbrengsek semua. zaman casing kan. Hatta tasira khairan. Hingga jadi ianya sarirah hatimu tadi itu khairan lebih baik min alaniyatika sholihati dari zahirmu yang baik. Ya, kenapa kita harus lebih perhatian kepada batin? Wadzalika li anna sarirata mawdi'u nadril haqqi. Demikian itu karena hati itu sarirah mawdi'u itu tempat pandangan Allah. Allah melihat kepada batinmu. Malaysia lihat kisingnya. Nah. Wal alaniyatu matmahu nadril khalqi. Bermula alaniyah atau alaniyata kita atas kepada sarirata. Karena alaniyah zahir itu matmahu. Tempat kemungkinan atau tempat zahir pandangan makhluk. Matmah kita artikan maudhi sama. Karena alaniyah zahir tadi itu matmahu tempat pandangan makhluk. Makhluk melihat zahir kita. Bahkan memang begitu. Hukum fikih juga nahnu nahkum bid zawahir kan. Memang manusia lihat zahir. Nggak boleh kita bilang kan yang penting batin saya baik. Zahir saya biar kacau. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga.
setidaknya ketutup dengan casing rada lumayan lah. Ya. Makanya banyak casing dijual kan Ustaz kan. HP boleh jelek kan, Iya, casingnya bagus. casing bagus. Belum baik juga. Masya Allah. Wa ma dzakarallahu ta'ala asirra wal alan, dan tidak menyebut oleh Allah Ta'ala akan rahasia, akan hati dan alana terang-terangan fi kitabihi dalam kitabnya Allah, illa wa bada'a bi dzikri sirri, kecuali memulai hanya Allah dengan menyebut sir dulu. Nah, itu biasanya menunjukkan istimewa kan, menyebut mendahulukan menyebutkan sir. Wa kana min du'aihi, adalah sebahagian dari doanya Nabi alaihi salatu wasalam. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan olehmu akan hatiku lebih baik dari zahirku. Wa ja'al alaniyati sholihatan. Jadikan olehmu akan zahirku akan yang baik juga. Nah, ini kan. Jadi zahir batin baik. Cuma batin malah lebih baik. Wa mata saluhati sariratu saluhatil alaniyatu la mahalata. Dan bila baiklah oleh batin, ya baiklah oleh zahir, tidak boleh tidak. Batin itu raja. Kalau batinnya baik, insya Allah zahirnya baik. Kenapa? Kalau batin baik, zahir pasti baik. Fa inna dhahira abadan yakunu tabi'an lil batini. Karena zahir selama-lama itu yakunu, ada ianya batin tabi'an, ada ianya zahir itu tabi'an, mengikuti bagi batin, solahan wa fasadan, nisbah salehnya dan nisbah rusaknya. Kalau saleh batinnya, zahirnya saleh. Apa namanya? Rusak batinnya, rusak zahirnya. Fasadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jasadi mudghatun. Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Za saluhan, bila baik ianya mudghah, saluha biha sairul jasad. Baik dengan sebabnya daging tadi oleh seluruh badan. Wa idza fasadat, bila rusak ianya daging, fasada biha sairul jasad. Rusak dengan sebabnya daging oleh semua badan. Ala, ketahui olehmu, wahyal qalbu. Dianya mudghah yang dimaksud itulah hati. Masya Allah, Raja Ustaz. Raja. Saking betul-betul Habib Abdullah menginginkan hati-hati muta'alim, Ya. para pelajar ini dalam keadaan suci dan bersih. Ya, hati. Ini kita zaman-zaman menyepelekan hati kan. nah, lebih mengutamakan hal-hal yang nggak jelas dibandingkan ini, padahal lebih penting. Itu kata Imam Ghazali itu, kalau orang tahu hati kita, kita nggak punya teman dalam hidup. Nah, kan? Dilihat hati kita ada macam-macam hewan kan, ada kambing, ada macam-macam simbol kan. Nah, itu. Cuma karena tertutup ada casing, jadi kita punya teman, Ustaz kan. Kalau enggak kita hidup sendiri kayaknya nih. Masya Allah. Wa'lam, ketahui olehmu anna manidda'a anna lahu sariratan amiratan. Ketahui olehmu bahwa orang-orang yang mengklaim ya, idda'a, mendakwa ya, mengaku ya, bahwa sungguh bagi dia itu punya hati yang makmur. Sariratun amirah. Orang-orang yang mengaku ya bahwa sungguh bagi dia itu punya hati yang makmur. Hati yang terisi dengan banyak kebaikan. Kayak tadi hati saya baik. Nah. Wa qad kana kharraba ala niyatahu. Dan ada ia sungguh telah merusak ia akan zahirnya. Bitarki ta'ati dhahirati, dengan meninggalkan ketaatan yang zahir, fahuwa mudda'in kadzabun, maka dia itu pengklaim palsu, pembohong. Bagaimana dia bilang hati dia baik, zahir dia rusak? Padahal hati tadi, kalau hati baik, zahir mesti baik. Seperti banyak perempuan-perempuan yang tanpa hijab, dia mengatakan hati saya lebih baik. Ya, banyak itu memang di media. Ya, kan saya sedang memperbaiki batin saya. Saya lebih mengutamakan batin. Enggak begitu. Zahir tetap langsung diterapkan kan. Batin pelan-pelan. Bahwa mudda'in kadzab. Ada sebuah penegasan. Sekayanya pun mereka, sedermawan pun mereka, tatkala dia mengatakan, mengklaim dirinya sariratun amirah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu dia mengatakan bahwasanya sini orang yang baik, bahwa mudda'il kadzab. Ya. Dia pakai topeng palsu kan. Ya, seperti kan yang datang telat begitu modelnya. Itu Ini belum ada perkembangan nih. Pertemuan ketiga kita masih berdua ya, masih bertiga kan. Sama belum ada peningkatan. Dari gorengan. Barunya ini udah kayak rumah saya sendiri. Baru nyampe udah kena ya.
Nah, kita lanjutkan. Wa man ijtahada fi islahi ala niyyatihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia dalam memperbaiki zahirnya, bitahsini zayyihi atau ziyyihi, dengan memperbaiki pakaiannya. Sorban gede-gede dan Nah, sana. Ini ancaman kan? Wahai atihi, dan dengan memperbaiki perilakunya. nah, Wattaqwimi lisanihi, meluruskan lidahnya. Kalau ngomong Masya Allah teratur banget kan? nah. Mantap banget. Wa wazni harakati, dengan mengimbangkan segala gerakannya. Hmm. Ini kalau jalan nah, istirahat tengok. Nah, menang kenapa ha? Ya bahasa Aceh ha. Banyak melikut lam-lam itu juga. Tahu nah? Oh, berarti kalau depan kita itu Gagah. air garam aja nggak ketelan kalau Allah. Hmm. Kalau di belakang Saking lembutnya. sendoknya ditelan kan gitu. Padahal belakang Ceritanya. kita tempurung kelapa dimakan. Watakwi milisanihi, dia sibuk memperbaiki, meluruskan lidahnya. Wawazini harakati, mengimbangi gerakannya. Wasakanati, dan diamnya. Pokoknya Masya Allah, sopan luar biasa Nah, Ustaz. Fi qu'udihi, dalam duduknya. Wa qiyamihi, dalam berdirinya. Wa misyatihi, masdar hay'ah, dalam gaya jalannya kan. Menaling harbah dia. Mana Mas Aceh? Ada apa bahasa Indonesia? Bingung Ini ngomong kan dia. pokoknya kalau jalan itu kayak rumput aja nggak keinjak kan gitu. nah, Kalau depan orang kan, kalau di saking belakang Masya halusnya, Allah. Saking Pagar-pagar di halusnya. rosak. saking Nah, itu halusnya. maksudnya. Jadi kalau bahasa Aceh lebih mantap lagi misalnya. Wa misyatihi kan, dia memperbaiki gaya jalannya. Wa taraka batinahu masyhunan, dan membiarkan ia, meninggalkan ia akan batinnya masyhunan, dipenuhi bi khabaisil akhlak, dengan keburukan-keburukan Oh, akhlak. Wa keren. razailit tiba, dengan kehinaan-kehinaan tabiat. Bahwa min ahli tasannu'i, maka dia termasuk golongan yang pura-pura kan? Ahli tasannu, orang yang berpura-pura, pencitraan, pencitraan. Pencitraan. Tasannu itu bahasa sekarang pencitraan. Berarti seorang ustadz dong itu. Ya, Ah, semuanya. so- Ini Hah? kitab ini semua. semuanya. Ah, Semua. enggak, kalau murid jarang yang itu. Hah? Murid ada. Semua. Ya. Artinya bagaimana kayak tadi yang kata guru katakan wa alaika. Kalimat wa alaika kan gak untuk satu orang. Nah, semuanya. Semua. Bahkan Murid. pertama diri kita yang baca. Iya. Ya kan? Murid juga kena, dia punya makamnya sendiri, kelihatan soleh banget kalau depan guru misal. Nah, di belakang beda lagi kan Beda sama lagi. juga. Ahli tasannu. Kan banyak begitu. Guru juga sama. Depan guru. Ya, siap. Ya. Di belakang keselin. Belakangnya. Sama aja, semua Iya. kena Tapi dengan ibarah Habibatullah tuh ada guru. Cuman saya lupa Ya. lupa hadisnya. Itu ada dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah. Saya lupa hadis. Kalau tidak salah tuh hadis yang ke-9 atau yang ke-8 itu saya lupa tentang bagaimana sangat orang-orang tuh sangat-sangat memenuhi akan dosanya tatkala dia mengikuti pakaian ulama akan tetapi dia tidak mengikuti ahadnya ulama. Iya. Saya lupa abad hadisnya guru. Ada di dalam Mukhtarul Hadits. Masih dalam pasal huruful hamzah. Saya lupa. Emang inilah kajian sufi kan. Nah, Tapi di sisi yang lain, para ulama juga menganjurkan kita pakai pakaian yang nah, menarik. nah, Ya kan? Dalam kitab Majalis Susaniyah ada ibarat libasukum yukrimukum qoblal nah, julus, nah, ilmukum yukrimukum ba'dal julus. nah, Pakaianmu membuatmu terhormat sebelum kamu duduk. Ketika sorbanmu besar, lengan bajumu lebar kan, nah, orang mengira engkau kiai besar. nah. Sebelum engkau duduk, orang sudah menghormati. Tapi ilmumu membuatmu terhormat ketika kamu sudah duduk, belajar segala macam kan, kamu sudah berbicara. Jadi kenapa beliau menyatakan boleh juga pakaian istimewa? Karena berdasarkan pengalaman. Nah. Ada seorang syekh besar, ketika mengingatkan orang yang salah tawaf, mereka nggak dengar. Ngapain nih ingatin saya kayak ini kelihatan kayak gembel segala macam Iya, kan? sahih. Besok beliau datang lagi pakai sorban khusus, sorban hijau lah bahasa kita ya kan? Begitu beliau ngomong langsung didengerin. Nah, Nah, kadang dalam berdakwah perlu juga gaya, Oh, berarti tergantung. paham, Pak. Karena tinggal masyarakat, bagaimana memaknainya. nah, Berarti dalam berdakwah PPR Ustaz itu jenggot kudu dipelihara juga kan. nah, Asal. karena manusia secara umum Hmm. mereka melihat tampilan tadi ya, tampilan. Ya, wakil itu. Nah, tapi kalau kita dengan Allah nggak perlu tampilan. Nah, ini ceritanya kita dengan Allah. Nah, Salik ini ya, nah, salik. Nah, ini kita harus nggak apa-apa zahir keren, tapi batin harus keren. Kalau Harus beda keren. orang ahli tasannuh ya, dia termasuk orang yang pencitraan, warriyail mu'ridina anil maula, termasuk orang yang ria, orang yang pamer, yang berpaling jauh dari Allah. Dari, nah, oh, berarti ada mungkin begini, Bro. ya. Lebih mungkin lebih mengini. Mungkin salah. Kalau salah tolong diperhatikan.
Mungkin alangkah baiknya bagi muta'alim, mutalib Hmm, talamid, di mana-mana dia melakukan sebuah perkara mendekat diri kepada Allah, berpakaianlah yang baik, tapi bagaimana dengan hatinya untuk menimbulkan rasa baik. ya harus begitu kan. Iya, tapi di mana dia berpakaian yang alim, tapi harus sesuai tingkah lakunya di hadapan manusia. Yang intinya kita harus baca keadaan. Kalau kita berada di lingkungan, kalau kita pakai baju terlalu ini kan, Nah, orang menganggap kita berlebihan, itu nah, mungkin perlu ditinggalkan. nah, Kalau nggak sesuai dengan batin kan, nah. takut terbebani. Kita nggak sanggup menjaga kan. Karena di lingkungan kita kalau sorban-sorbannya gede kan didorong ke depan nih jadi imam kalau di masjid. Kalau kita belum siap, Undang-undang kalau kita belum siap ya biasa aja kan, ya, mending di belakang. Nah, itu. Jadi perlu juga menjaga. Nah, tapi kiai Indonesia umum rata-rata biasa aja. biasa aja. Ya, kan? Dengan sorban yang segitiga, Dengan ala kadarnya kan? dengan ala Ala kadarnya. kadarnya, sarung biasanya kotak-kotak aja, yang warna pink. Ya. Nah, itulah kan kiai Masya Allah. Kiai Tawatu. Ya, aman dukung afu ya. Aman dukung afu kan? Alhamdulillah. Yang Oh, Pak, dukung Online aku. dah yang dari yang online. Ya Allah, sih ya Iron. Minal kabair, dia dosa besar ya. Dosa Ya. besar. mau maaf padahal udah jadi kan mohon Allah Putus-putus nih Iya. sudah Oke, Udah ya. kita lanjutkan. Biasa kemarin beliau udah. Oh, saya pikir jadi ada 3 orang. Masih hadir beliau, cuma online. Oke, Ustaz, selamat menyimak. Ya. Fa iyyaka ya akhi antastura syai'an, maka hindari olehmu wahai saudaraku. Gimana? Enggak, kita populer dari mana tadi. Masya Allah. Fa iyyaka ya akhi, maka hindari olehmu, waspada olehmu wahai saudaraku. Antastura syai'an, bahwa engkau menutupi akan sesuatu. Lau dhahara linnasi, jikalau tampak ayahnya sesuatu bagi manusia. Unta tastahi, engkau malu dari tampaknya sesuatu. Menduhuri hayaan yang sya'u, akan malu yang timbul ia. Min khawfil istiqbah, dari takut dianggap jelek. Jangan sampai engkau menutup sesuatu, jikalau sesuatu itu dilihat oleh orang lain, engkau malu. Malu kenapa? Malu karena dianggap jelek oleh orang. Padahal kamu dengan Allah nggak malu. Beliau tekanannya di situ. Bukan berarti kita bebas maksiat. Enggak, jangan salah paham. Enggak. Artinya jangan sampai kita kalau di depan orang nggak berani melakukan apa-apa, takut dianggap jelek. Tapi ketika kita sendiri nggak peduli. Kan itu masalahnya. Nah, jangan sampai kita ya, apa peduli saya dengan orang lain ya? Saya mau maksiat segala macam, nggak boleh juga. Nah ini nih. Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian arifin, la yakunu sufiyu sufiyan. Tidaklah sufi disebut sufi. La yakunu sufiyu sufiyan, tidaklah sufi itu disebut sufi hatta yakuna, hingga ada ia. Bihaisu lau tifa, sekira-kira jikalau ditawafkan, tifa ditawafkan ya, dikelilingkan, bijami'i ma fi batinihi, dengan semua apa yang ada dalam batinnya, ala tabaqatin, ditaruh di atas satu tabak, fisauki, dibawa keliling di pasar, mastahya min tuhuri syai'in minhu, niscaya tidak malu ia dari tampaknya sesuatu darinya. Tidaklah sufi disebut sufi hingga ada ya, sekira-kira jikalau dikelilingi dengan semua apa yang ada dalam batinnya, ala tabakin, semua isi perutnya taruh dalam satu ember, kemudian dibawa keliling ke pasar, dia tidak malu dari kelihatan, dia nggak ada kesalahan di sana. Tapi kalau kita dalam hati kita ada kerakusan yang sifatnya seperti binatang, ada binatang kerbau dalam ember kan, ada kita suka menyerang orang lain, ada anjing di sana kan gitu, ada rakus, ada babi di sana kan kita malu. Nah, ya. Tapi ini nggak ada, bersih. Berarti tidaklah seorang sufi dikatakan sufi kalau dia dalam dirinya masih memiliki rasa toma, Nah, rakus, dan lain nah, sebagainya. itu harus benar-benar bersih Nah, kan, lahir batin. Artinya kalau isi hatinya dibongkar, dia nggak malu nah, karena nggak ada aibnya kan. nah, berarti lebih karena masalah andai ada sejahit yang melakukan sebuah kepanaan, yang melakukan sebuah keburukan, yang Ya, melakukan sebuah kejelekan. ya, Padahal dia alim, ya. di mana-mana memang dia merasa diri dia baik, dia nggak perlu takut Mm-mm. dengan apa yang dia punya untuk dirinya. Ya, artinya dia harus segera bertobat Nah, tentunya, ya nah, kan, biar nah, bersih kembali kan. nah, Ini kita kan malu kalau dibuka ada hasad di sana, ada nah, iri, ada dengki kan. nah, Fa'ilam takdir anta ja'ala sariratika khairan. Maka bila engkau tidak sanggup bahwa engkau menjadikan akan hatimu khairan lebih baik min alaniyatika, dari zahirmu, fala aqalla, maka tidak lebih kurang min antusawwiya bainahuma, dari bahwa engkau samakan antara keduanya,
zahir dan batin. Nah, itu sama ibaratnya. Antusawiya. Antusawi ya. Ya, Iya. antusawiya ya, sama. Iya, sama Fala antusawi aqalla ya. min antusawiya bainahuma, sama. Sama Maka antusawi tidak ya. kurang dari bahwa engkau samakan antara zahir dan batin. Minimal sama lah. Ya, memang sama. Kalau nggak bisa batin lebih baik. Kalau sama bagaimana gambarannya? Nah ini. Fayakunum tisalu kali amrillah. Maka adalah melaksanakan engkau bagi perintah Allah. Wajidina buka dan adalah meninggalkannya engkau bagi nahyihi bagi larangannya Allah. Wa ta'zimuka adalah memuliakan engkau li hurumatihi bagi kehormatan-kehormatannya Allah. Wa musara'atuka adalah bersegeramu fi mardatihi dalam ridhanya Allah. Fil khala'i wal mala'i dalam kesunyian dan dalam keramaian itu ala haddin sawa, itu di atas batasan yang sama, minimal sama kan. Saleh kita semuanya sama depan orang atau di belakang. Wahadhihi awwalu qadamin yad'uhal abdu fi tariqil ma'rifatil khassah. Ini adalah awal langkah yang meletakkan akannya langkah oleh si hamba dalam jalan ma'rifah yang khusus. Fa'lam zalik, maka ketahui olehmu akan demikian. Nah, kalau kita udah bisa zahir batin sama minimal, itu sudah ada modal pertama, itu langkah menuju langkah selanjutnya. Nah, insya Allah. Nah, koma dulu, salah. Sambil makan goreng-gorengan. Iya, iya. Dulu dicicipi. Ustaz. Ustaz Mahfud acara apa dulu di sana? Ini dari udah beres Ustaz acara persiju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tasakuran nanti kalau itu sebetulnya tasakuran. Ya. Apa namanya tepung tawar kalau di Aceh namanya. Oh, tepung tawar. Ya. Didoain biar adem kan. Biar kendaraannya adem, dingin, selamat, membawa berkah kan. Oh. Jangan sampai kendaraan jadi kuburan kita kan banyak Ustaz. Iya. Habis beli mobil jadi kuburan kan. Ya, Jadi didoain. Ya selamat kan. Ya, jadi, padahal udah dibilangin saya jangan saya. ya, nggak apa-apa Ustaz. Berarti itu memang Ustaz. Masya Allah itu kan. Nah, Itu bahayanya begini, bahayanya pengen kita lanjut yang sudah janji, malah ya. terkadang yang ini kan kelihatan di kita baik ya, jadi tadi ya panitia kita ini padahal kita Hmm. menurut janji dan itu kan. Jadi kalau menurut kajian kita ini Ustaz itu Ustaz melanggar dikit karena sudah ada wirid. Ustaz sudah punya wirid yang sudah ditentukan. Wirid ba'dal Jum'ah jam 13 atau 13.30 kita mulai. Mestinya wala tata'addahu. Kau jangan melanggarnya. Nah, harus fokus. Kalaupun melanggar harus diqadha. Itu. Itu besok subuh mau habis subuh mau dan ke situ. Ini dianggap Ustaz hadir lah. Virtual. Itulah kecanggihan teknologi. Masya Allah. Masya Allah. Kita baru 2 pasal, Ustaz. Baru 2 pasal. Kita tambah lagi 1 pasal. Ustaz, kita tambah lagi, Ustaz. Sebelum kita lanjut, Ya. Dan tambahan teknik untuk yang tadi sekurang-kurangnya menyamakan zahir dengan batin. Ya. Karena terus lupa ketika mau sholat pakai wangi-wangian, lupa ketika sholat pakai wangi-wangi. Kemudian ketika mau keluar buat ngaji atau apa gitu, jadi tadi nggak pakai wangi-wangian buat kalau pakai wangi-wangian buat manusia nggak apa dengan yang tadi. Ya. Nah, itu kita lebih baik tinggalkan itu atau bagaimana? Ini nggak tahu nih kesalahannya di sini apa di sana. Sinyal, mungkin saya jauh wifi-nya, nggak kurang terang, tapi gambarannya paham. Ustaz. Kita pakai minyak wangi secara zahir, Ustaz. Batinnya nggak diwangiin, Ustaz. Kita kata, Ustaz. Nanti kita pakai minyak wangi batin. Ya sama. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada tambahan itu. By phone aja Ustaz Mahfud biar jelas. By phone WA aja kali Ustaz. Ya, enggak terang Ustaz, enggak tahu ini kendalanya apa. Baik. Ya. Ya, ini pertanyaan WA Ustaz. By phone WA aja Ustaz Mahfud. Pertanyaannya WA, ngajinya tetap masuk tapi tanda tanyanya Insyaallah dikata besok. ya, siap. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadati. Hendaklah engkau memakmurkan waktu-waktumu, mengisi waktu-waktumu biwadha'ifil ibadah dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Hatta la tamurra sa'atun, hingga tidak berlalulah oleh satu jam pun, min lailin dari malam, atau naharin atau siang, illa watakunu laka fiha, kecuali adalah bagimu dalamnya jam tadi wadhifatun, satu kegiatan, minal khairi, dari kebaikan, tastaghriquha, yang engkau habisi akannya waktu, biha, dengannya kebaikan, dengannya wadhifah. Fabidzalika, dengan demikian, tadharu barakatul auqat, akan tampaklah oleh berkahnya waktu. Ini beliau suruh kita bikin roster Ustaz nih. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kan? Jam sekian apa kita lakukan. Jadi disiplin banget. Jadi disiplin sangat penting. Itu. Nah, setiap jam ada kegiatannya. Nah, jangan sampai ada waktu luang. Nggak ada waktu nganggur istilahnya kan? Baru fabidzalika tadharu barakatul auqat, dengan sebab demikian akan zahirlah, tampaklah oleh keberkahan waktu. Wa tahsulu faidatul umur, dan akan hasillah oleh faedah umur, manfaat kan? Iya. Wa yadumul iqbalu, dan akan abadilah oleh menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita berproses kan? Setiap menit dari hidup kita selalu dalam kebaikan menuju Allah. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal adati, dan sepatutlah bahwa engkau jadikan bagi sesuatu tata'atahu, yang engkau lakukan akannya sesuatu minal adat, dari adat, kal akli, seperti makan, wa syurbi, minum, wa sa'i, berusaha, lil ma'asyi, untuk kehidupan, cari rezeki, aukatan tahusuha, akan waktu-waktu yang engkau khususkan akannya waktu. Luar biasa nih. Ada jam makannya, jam minum, jam kerja juga ada. Jangan sampai kerja di jam belajar kan? Atau belajar di jam kerja. Jadi semua ada waktunya, disiplin. Nah, insyaallah. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun, ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak akan istiqomah, tidak akan tegak bersama ihmal, menganggur, pembiaran, oleh satu hal pun. Enggak ada yang bisa kita dapatkan kalau kita menganggur, enggak jelas. Wala yasluhu ma'al ighfali balun, dan tidak baik, tidak akan soleh bersama lalai oleh hati kita. Bal, hati, bermana hati. Qala Hujjatul Islam, berkata oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, nafa'allahu bihi, semoga memberi manfaat oleh Allah kepada kita dengan sebab beliau. Apa kata beliau? Yang bagi an tuwazzi'a auqatika, auqataka. Auqataka, ternyata auqat bukan jamak muannas, dia emang tanya begitu kan? Waktu nih, auqata. Yang bagi an tuwazzi'a auqataka, sepatutlah bahwa engkau bagi akan waktu-waktumu, bagi waktu. Wa turattiba auradaka, engkau tertibkan, engkau rapikan akan wirid-wiridmu. Wa tu'ayyinu likulli waqtin syughlan, engkau tentukan bagi setiap waktu syughlan, akan satu kesibukan, la tata'addahu, yang engkau tidak melewati, engkau tidak melanggar akannya waktu. Setiap waktu harus ada kegiatannya. Wa tu'ayyinu likulli waqtin, engkau menentukan untuk setiap waktu syughlan, akan satu kesibukan, la tata'addahu, yang engkau tidak melanggar, engkau tidak melewati akannya waktu tadi. Artinya kita konsisten dengan waktu yang sudah kita tentukan. Jam sekian zikir ini, jam sekian ngaji kan, harus konsisten. Kalau enggak bakal dapat apa-apa. Wala tu'assiru fihi siwahwa, ini, janganlah engkau mengutamakan padanya waktu akan selainnya mah yang telah engkau tentukan. Konsisten kan? Nah, ini yang tadi. Wala tu'assiru, janganlah engkau mengutamakan fihi, padanya waktu, siwahu, selainnya. Disiplin dengan roster. Nah, berarti ini di sini bisa menjadikan satu hujah mungkin, Guru. Ya. Dengan kalimat wala tu'athiru fihi sawa. Ya. Berarti seperti kan ada orang, masalan. Ya. Contoh ada orang yang minta undangan tahlil maghrib, ya, tahlil isya, ataupun masalan hadir dalam masalah
orang yang kena musibah. Ya, Seperti kan zikrul mayit. ya, Ya, tahlilan orang yang meninggal dunia. Berarti andai kata kita melihat hal ini, wala tu'atsiru fi sawahu. ya. Jangan sampai kita ninggalin. Hmm, Hatta walaupun itu jadwal ngaji. Masalah, ya, si Zaid meninggal dunia. ya, Si Umar nih emang biasa ada rutinan pengajian. ya, Jangan sampai rutinan pengajian ini gagal gara-gara ada orang yang ya. meninggal. Padahal orang yang meninggal walaupun kita datang belum tentu hidup lagi kan begitu modelnya. Ya, tapi ini bisa dikecualikan, Ustaz. Nah, Jadi itu memang di sini ketat banget kan? Tapi itu mudah-mudahan bisa dikecualikan. Karena kita ketika menghadiri orang meninggal dan niat untuk mengamalkan sunnah Nabi dapat 1 qiraat, 2 qiraat yang gitu. nah, Bahkan kita hadiri dapat 1 qiraat. 1 qiraat itu seperti bukit Uhud kan? nah, Kalau ngantar sampai ke jenazahnya, nah, karena peluang itu nggak datang setiap hari juga. nah. Jadi kalau sekali-sekali kita melanggarnya, disiplin yang sudah kita terapkan nanti kita qadha lagi. Itu Nah. intinya kan? Tapi bolehlah dikecualikan. Tapi kan itu untuk posisi kita nganterin orang yang meninggal, bro. Ya. Masalah ini mah mungkin kalau untuk misalkan si Zaid meninggal hari itu, Ya. kita melanggar dengan kalimat wala tu'athiru fi sawah. Mungkin dimaafkan, bro. Ya. Ini seperti kan tahlilnya. Ya. Ya, gol itu kan kita seminggu Tahlil, ini. ya. Ya di tahlilnya bukan pada saat si fulan meninggalnya. Gimana gue pendapat gue? Ya bolehlah dalam 7 hari tahlil kita hadir sekali ya kan? Iya, Jangan sampai enggak lama iya, sekali. iya, Jangan sampai libur ngaji 7 hari. Ya masalah Iya. sebenarnya guru artinya hampir rata-rata masalah gitu. Dia punya pengajian selama 1 minggu gitu. Dia punya pengajian selama 1 minggu. Gara-gara si Jahit meninggal, akhirnya seminggu nggak ngaji sama sekali. Nah, itu melanggar itu. Nah, Lagian kan bisa juga tahlil tempat pengajian kan? nah, Habis ngaji tahlil kirim. Yang melanggar kalau kata saya mah ngaji enggak, tahlil enggak. kalau itu kan lebih karena umur kita mungkin. Iya. Ini kan lebih karena kalimat wala tu'asiru fi sawah. Artinya Habib Abdullah ini menginginkan kita saat bagaimana nih kita tetap teguh akan pendirian. Ya. Itu artinya istiqomah. Jadi adanya kitab ini menjadikan pribadi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan yang kayak kemarin lagi, begitu modelannya. Intinya kita punya jadwal khusus kan? Nah, Ya, disiplin lah, disiplin ketat. Oh, itu bisa kecuali sama tim. Kita untuk saya masuk kecuali ini. Ya. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudah. Adapun orang-orang yang meninggalkan ia akan dirinya, membiarkan ia akan dirinya muhmalan dalam keadaan menganggur. Sudan juga menganggur. Muhmalan sudah menganggur yang tidak ada kegiatan. Ihmalal bahaimi akan sebagai menganggurnya hewan. Yashtaghilu fi kulli waqtin bimattafaqa. Sibuk ia di setiap waktu dengan apa yang kebetulan ia. Kaifat tafaka, bagaimana ketemu ia, bagaimana kebetulan ia. Pokoknya hewan kan nggak punya jadwal. Ya kalau dia lagi pengen makan, makan. Pengen ngerumput, pengen tidur kan. Begitu juga orang, kita nggak jadi jual nih. Pokoknya apa yang enak lah. Kaifat tafaka, bimat tafaka itu begitu. Apa yang enak kan. Apa yang dibisikkan oleh hati kita kan. Sedang-sedang ini kita pengen TikTok dulu kan gitu. Nggak jelas. Nah, itu. Orang-orang yang membiarkan ia akan dirinya menganggur. Ihmalal bahaim sebagai menganggurnya hewan. Yashtaghilu sibuk ia fi kulli waqtin dalam setiap waktu bimat tafaka dengan apa yang ketemu ia dengan apa yang kebetulan ia kaifat tafaka kaifa ketemu bagaimana ketemu ia fatamdi aksaru awqati dhai'atan maka akan berlalulah oleh kebanyakan waktu-waktunya dhai'atan dalam keadaan sia-sia. Itu banyak bawang waktu. Wa awqatuka umruka padahal waktumu itu umurmu. Wa awqatuka umruka padahal waktumu itu umurmu. Wa umruka ra'su malika umurmu itu pokok hartamu, modal yang Allah berikan kepada setiap orang, itu umur kan? Semua dapat umur 24 jam sehari. Wa alaihi aslu tijaratika dan di atasnya umur itu asal perdaganganmu. Nah, udah ada modal kita mau berdagang. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad dan dengannya umur itu sampainya engkau kepada kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh menyia-nyiakan umur. Makanya kita lihat Ustaz, makin sibuk orang makin banyak hal yang bisa dia lakukan. Karena dia disiplin kan. Ada orang yang nganggur nggak jelas, nggak apa-apa nggak selesai, nggak beres-beres. Tasrif kan, besok lah. Iya. Tapi orang makin sibuk makin masya Allah ya, semua beres sama dia. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Maka burunglah setiap nafas dari nafas-nafasmu itu satu mutiara la qimata yang tidak bisa dibayar baginya mutiara. Bukan nggak ada harga, ya kan? Nggak bisa dibayar kan? Nggak bisa dinilai dengan harga berapapun. Apalagi nafas terakhir, Ustaz. Mau dibayar 500 juta nggak bisa ditambah kan? Menambah 2 nafas lagi katanya. Nggak bisa. Nah itu.
Setiap nafas dari nafasmu jauh haratun. Butiran mutiara la qimata lahu yang tidak bernilai. Mana tidak bernilai tidak bisa dibayar untuknya. Nggak bisa dibayar. Kenapa? Sangat mahal nggak bisa dibayar. Id la iwadalahu. Karena tidak ada ganti baginya. Yang sudah dikeluarkan nggak bisa ditarik lagi ya. Bahkan kata para ulama nafas kita kan sudah ditentukan. Kamu ini 7 juta kali bernafas selama hidup. Setiap kita keluarkan berkurang terus kan. Nah itu. Jadi umur berkurang katanya bukan bertambah kan itu kan. Wa idza fata bila telah hilang ya, telah luput ianya nafas, fala audalahu, maka tidak ada kembali baginya nafas. Indah. Selesai ianya kutipan dari Imam Ghazali. Masya Allah. Disiplin ini benar-benar emang disiplin. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Harusnya menentukan. Ini selama ini begitu, saya nggak disiplin. Jadi baca kitab apa yang kepikiran di saya. Saya kan YouTube nih baca kitab. Ini pengen baca kitab ta'lim, baca. Pengen kita baca risalah, baca. Jadi nggak jelas. Lama khatamnya. Tapi begitu kita fokus, ini kitab ini dulu nih. Minggu ini target kita ini harus khatam. Atau bulan ini kan. Masya Allah, barokah Ustaz. Jadi kelihatan perubahannya kan. Nah, itu. Jadi emang harus kita terapkan disiplin. Bikin jadwal. Wala yang bagi antastagrika jami'a auqatika biwirdin wahidin. Dan tidak sepatutlah bahwa engkau menghabiskan jami'a auqatika akan semua waktumu biwirdin wahidin dengan satu wirid. Jangan satu waktu kita isi dengan wirid yang sama, jangan. Ya. Wa in kana afdalal aura di masalah. Sekalipun ada ianya wirid itu afdalal aurat, paling utamanya wirid. Jangan 24 jam la ilaha illallah. Ganti-ganti. Nah, jadi dalam hikam kita kan gini. Saya baca dikit. Saya belum khatam juga, kita hikam kan. Jadi kata Syekh Atta'illah, kenapa Allah membuat amalan itu berwarna-warni? Jadi zikir itu banyak alwan, banyak modelnya. Ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada macam-macam. Ibadah juga ada puasa, ada qiyam kan? Karena Allah tahu manusia itu bosan. Ketika manusia bosan, Allah akan bosan terhadap dia. Supaya terhindar dari bosan, kita ganti-ganti. Sekarang rajin puasa-puasa, besok nggak puasa kan? Ya udah zikir atau ngaji atau macam-macam. Jadi ada alwanul ibadah, macam-macam zikirnya supaya kita tetap istiqomah kan? Selalu dalam kebaikan, itu intinya. Begitu juga beliau di sini bilang, sekalipun ada ianya wirid itu paling utamanya wirid, tetap jangan seluruh waktu kita isi dengan wirid yang sama. Kita baca Quran, kita baca kitab. Kitab juga begitu kan Ustaz? Kalau bosan baca tafsir, baca kitab syair kan itu, atau kitab lain kan? Ta'lim. Akhirnya nggak tamat itu, nggak tamat. Ya, akhirnya nggak tamat itu. Itu modelannya. Enggak, itu sifatnya selingan Ustaz. Untuk menghindar, tapi kembali lagi ke asal. Itu kembali udah susah, Goro. Banyak kelewat. Kenapa beliau bilang itu? Fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil aura. Maka luput kepadamu dengan sebab demikian. Maka luput kepadamu dengan sebab demikian satu waktu kamu isi dengan satu wirid. Oleh apa luput? Barakatu ta'addudil aurat. Oleh barokahnya banyaknya wirid-wirid. Wattanakulu fiha. Wattanakuli. Dan barokah berpindah-pindah dalamnya wirid. Ada barokahnya. Berpindah-pindah dalamnya wirid. Fa inna likulli wirdin asaran fil qalbi. Karena bagi setiap wirid itu ada asar, ada pengaruh dalam hatimu. Setiap wirid itu punya khasiat tersendiri kan? Fa inna likulli wirdin, karena bagi setiap wirid itu ada asaran, ada pengaruh baik dalam hati. Wa nuran, ada nur tersendiri. Wa madadan, ada curahan, karunia. Wa makanatan, punya kedudukan minallah di sisi Allah, laisat li ghairihi, yang tidak ada ianya kedudukan bagi selainnya Allah. Nah, jadi kita pindah. Ya, namun secara umum yang paling nyaman di hati lah. Kadang kita dalam suasana, tergantung suasana hati kadang. Nah, kadang cocok subhanallah. Ya, kan? Kalau kita sedang suka memuji-muji penguasa segala macam, berarti harus banyak Allah Akbar kan gitu. Jadi tergantung suasana batin kita. Ya, berarti seperti Kandalail juga pun gitu, Bro. Senin beda doanya, Selasa beda doanya, iya, benar. Rebo beda doanya. Doanya sama, Bro. Enggak, maksudnya kayak perutinannya tuh isinya dalail. Iya, isi bacaan tuh berbeda gitu maksudnya. Ya akhirnya doa. Tapi ini sempat kita dipraktekkan dulu di Romerta gitu. Karena dipraktekkan Romerta oleh Allahumma Layarham Haji Ahmad Busyir itu. Jadi setiap subuh itu Asma Badar, lalu jam 10 kita duha, lalu ba'da duhur ar-Rahman, ba'da asar. Jadi hampir semua amalan per setiap waktu tuh berbeda.
Mungkin ini kalimat wala yang bagi astagfirullah. Ya. Jadi memang Imam Ghazali sudah membuat roster itu. Kita ngajilah kitab Bidayatul Hidayah misalkan kan. Itu kan udah rapi banget. Dari sebelum tidur sampai tidur lagi udah Nah, lengkap tuh zikirnya kan. nah, nah, Nah itu udah mantap. Nah itu makanya permulaan hidayah namanya kan. nah. Kalau itu aja nggak sanggup kita amalkan kan jangan. Iya. Jangan berlagak pengen cari ilmu yang lain. Kita dulu. Bohong kamu pengen belajar kan. Nah itu. Ya Wa Allah. ayatan. Dan juga kata beliau, idzan taqalta min wiridin ila wiridin. Bila engkau berpindah dari satu wirid kepada wirid yang lain, aman tabidzalika engkau aman dengan demikian minas amati dari kebosanan, wal kasli dan dari malas ya. Oh, Itu tujuannya kan. ya. Kalau itu mulu walaupun enak banget kan bosan juga usah kan. Iya sih. Nah, itu. Ayam terus misalkan kan. Bosan. Iya. Nah, idan taqalta bila engkau berpindah min wiridin dari satu wirid ila wiridin kepada wirid yang lain, aman tabidzalika engkau akan aman dengan sebab demikian minas amati dari kebosanan, wal kasli dari kemalasan, wa minad dajri dan dari mengeluh, wal malali bosan juga malala, tumpul bosan. Ini ada. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, tapi Asy-Syadzili ini bukan asakan dari Ustaz. Nah, Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullah. Jadi ya nggak apa-apa juga kan Syadzili guru beliau kan. nah, Nah, jadi biasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari kan. nah. Ini Asy-Syadzili karena beliau memang bertarikat Syadziliyah. Qala Ibnu Ta'ala berkatalah oleh Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullah taala kata beliau, "Lamma alimal haqqu minka wujudal malal." Manakala mengetahui oleh Allah dari engkau akan adanya kebosanan, lawana laka ta'ah, mewarnai ianya Allah untukmu akan banyak ketaatan kan. Allah buat banyak ketaatan. Nah, ini ibaratnya. Masya Allah. Wa alam ketahui olehmu wahai saudaraku annalil auradi asaran kabiran fi tanwiril qalbi. Ketahui olehmu bahwa sungguh bagi wirid-wirid itu ada asaran kabir dan ada pengaruh yang besar fi tanwiril qalbi dalam menerangi hati, wa dhabutil jawarihi dalam mengendalikan anggota badan. Pengaruh ternyata zikir. Pengaruh dalam membuat hati terang dan dalam menjaga anggota badan dari maksiat. Mungkin inilah dasar para santri tatkala mereka sebelum pulang ke pondok, sebelum mereka pulang ke rumah adanya riyadhah. Iya. Ya, hampir rata-rata kalau salaf tuh ada tingkatan mereka riyadhah selama seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 40 hari. Biasanya tuh kalau misalkan kulon begitu, Bro. Dibekalin gitu ya. Iya, dibekalin. Misalkan ini amalan ini, amalan ini. Dan itu nggak di rumah, misalkan ada di makam tempat orang-orang soleh lah. Iya, begitu. Ada warukan, Nah, badan. Ya, 40 hari, ada 100 hari. Mungkin istilah orang Hindu betapa kali gue semua yang bilang. Nah, jadi wirid itu punya pengaruh. Cuma pengaruhnya baru hasil begini. Walakin la yadharu wa yata'akkadu, tetapi tidak tampak ianya asar tadi, pengaruh. Wa yata'akkadu dan tidak menjadi kuat ia illa indal muwadhabah ketika muwadhabati continue, ketika terus-menerus wa takrari dan mengulang-ulang wa fi'li kulli wirdin minha dan ketika memperbuat setiap wirid darinya wirid-wirid tadi fi waqtin yakhusuha pada waktu yang mengkhususkan ianya seseorang akannya waktu. Nah, jadi memang ya zikir baru ada hasilnya memang harus istiqomah ya. Istiqomah. Istiqomah. Kayak kita bilang Ustaz ini al-waqiah bisa menghilangkan kefakiran. Kok kita fakir mulu kan? Itu mungkin gak istiqomah gitu. Bacanya kadangnya kadang enggak. Coba rutin kan? Nah, kita fokus setiap kali belum tidur kan? Setiap malam. Seperti yang diajarkan kan? Ini baru ada hasilnya. Ini enggak nih. Enggak ada asarnya. Nah, kayak batu, tetesan air itu kalau sekali 2 kali kan nggak ada asarnya kan? Tapi kalau tetes terus menerus kan berasar, ada bekasnya kan? Nah, itu. Masuk ini. Fa'ilam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa nahari. Fa'ilam takun, maka jika tidak adalah engkau itu mimman dari orang-orang yastaghriqu yang menghabiskan ia jami'a sa'ati laili akan semua waktu malamnya dan siangnya biwadha'i fil khairat dengan berbagai macam kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan. Andaikan kita bukan orang yang mengisi seluruh waktu siang malam dengan kebaikan. Maknanya kita ada kerja juga kan? Ada kegiatan lain. Faja'allaka aura dan tuwadhibu 'alaiha. Maka jadikan olehmu untukmu akan wirid-wirid tuwadhibu yang engkau sibukkan diri, yang engkau muwadhabah. Tudibu ya, tudibu wadhabah yuwadhibu. Ini rada aneh.
Wadaba yuwadibu. Tuwadibu maksudnya ada alif depan waw. Ada. Ada. Ada, saya ada. Oh, Tuh, kitab saya nggak ada. di sini. Oh, ini ada. Ada. Di kitab ini nggak ada. Tuwadibu. Kurang alim. Oh, kurang. Kurang alim. Faj'al laka auradan tuwadibu. Maka jadikan olehmu untukmu akan wirid-wirid tuwadibu yang engkau menyibukkan diri di atasnya wirid fi auqatin maksusatin pada waktu-waktu khusus. Wataqudiha mahma fatatka, dan engkau qadha akannya wirid tadi mahma fatatka bila luput ianya wirid kepadamu, lita'ta dan nafsu supaya terbiasalah oleh jiwa al muhafadzata 'alaiha akan menjaga di atasnya wirid. Nah, ini tadi Ustaz. Kalau nggak bisa setiap 24 jam kita isi dengan kebaikan, minimal kita jadikan wirid pada waktu khusus. Kita melakukan di waktunya. Dan kita perlu qada kalau kadang-kadang terlewat. Ya. Sebagai bentuk denda kan? Agar nafsu kita nggak biasa melanggar. Itu biasa kalau udah melanggar sekali udah. Iya, Nah, kayak itu. kita nih, Dalail kalau malam Sabtu sekali libur, udah libur terus. Libur terus. Makanya susah Ustaz dihidupkan kembali kalau sudah futur itu kan. Nah, pengajian kalau sudah ditutup susah banget dibuka. Saya akan libur. Jadi Ustaz, mohon maaf, kalau misalkan satu wiridan itu ya, Ya. katanya kan harus di ijazah gitu. Iya. Kalau ada wiridan yang tidak di ijazah itu sama nggak derajatnya sama yang diijazahin? Iya, jadi secara umum kita boleh wirid apa aja yang maksur dari Nabi kan, nggak perlu ijazah. Memang ada wirid khusus, biasanya wirid ijazah itu bukan wirid secara per wiridnya. Biasanya orang bertarikat itu kan, dalam tarikat itu kan sudah diijazahkan semuanya. Atau ada juga mungkin saya lihat di kampung itu ada ijazah khusus tentang subhanallah misalnya. Ada cara baca khusus kan, sehingga dia punya hasil tertentu. Tapi saya nggak paham itu apa ada sesuatu di baliknya. Jadi dia zikir subhanallah aja. Pokoknya kalau kelihatan secara zahir ya, kalau ditusuk itu nggak mempan, nggak tahu apa resepnya kan. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu perlu ijazah kalau kita percaya kan. Nah, tapi secara umum intinya zikir apapun yang kita bacakan bebas kan. Apalagi emang zikir umum subhanallah alhamdulillah kan, nggak perlu ijazah khusus. Tadi kesimpulannya gini saya, di mana-mana zikir itu memang bimana petikan yang keluarnya dari Nabi tanpa ada idadah pun masih muskilah. Tapi di mana memang ada amalan yang tak khusus masalah begitu, maka memang harus ada ijazah. Atau ijazah kadang dari kita ijazah umum, nah, kan? Nanti ngaji, ngaji. Ijazah umum kan, harus ketemu pengarang kita kan. Misalkan kitab Khazanatul Asrar kan gitu, Khazanatul Asrar kan banyak banget wirid-wiridnya. Itu udah dijazah semua kan, mujarabun lagi katanya. Ini udah teruji. Tapi itu boleh guru tuh. Kitab itu saya lupa gitu. Khazanatul Asrar tuh. Saya ada siap Ustaz nih kalau udah kami nih Ustaz. Jadi kan kayak Safina aja kan, kayak mulai di Safina kan, bagaimana Syekh Nawawi memberikan amalan seperti kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang yang baca 313 kali maka seluruh kebingungan kepusingan dalam masalah urusan dunia Allah, berarti itu ada ijazahnya saat begitu modelannya. Berarti ada tuntunannya langsung begitu. Itu untuk lebih apa ya, biasanya orang yang berzikir kalau dapat ijazah itu lebih fokus ya. Apalagi dia berharap ini kan. Asal jangan lihat dari Google saja. Sialan atau tapi secara umum kayak Allah emang walaupun kita sering baca tanpa ijazah pun masya Allah pengaruhnya luar biasa kan, menyadarkan kita benar-benar kita nggak berdaya kan, ada khasiatnya. Nah itu lita'ta dan nafsu al muhafadzah ta'ala, supaya biasalah oleh jiwa akan menjaga di atasnya wirid tadi. Wa mata aisat minkan nafsu, dan bila putus asa dari engkau oleh nafsu. Wa mata aisat minkan nafsu, dan bila putus asa darimu oleh nafsu. Putus asa bagaimana? Annaka la tasmahu bitarkika. Bahwa sungguhnya engkau itu la tasmahu. Engkau tidak membiarkan. Bahwa sungguhnya engkau itu la tasmahu. Engkau tidak akan engkau biarkan. Bitarkika. Dengan meninggalkan auradika wirid-wiridmu. Hatta tatadarakaha, hingga engkau mengganti akannya wirid bil qadai dengan qadha. Mata fatat, bila luput ianya wirid. Badarat ila fi'liha, bersegera ianya nafsu kepada memperbuatnya wirid. Fi auqatika pada di auqatiha pada waktu-waktunya wirid. Sekali lagi ini kurang mantap. Pemata aisat, bila putus asa darimu oleh nafsu. Nafsu putus asa, maknanya gini, setiap dia lewat pasti mengqadanya. Berarti kan menghukum diri.
Akhirnya dia nggak bandel lagi nanti. Begitu jadwal wirid nih langsung wirid. Karena kalaupun nggak wirid sekarang, tetap besok harus wirid nih. Ada denda kan gitu. Kecuali dimaafkan. Nah, ini enggak. Wa mata aisat minkan nafsu. Bila putus asa dari engkau oleh nafsu. Annaka bahwa kamu la tasmahu. Engkau tidak membiarkan. Bitarki auradika dengan meninggalkan wiridmu hatta tadadarokah hingga engkau mengganti akannya wirid dengan qada. Bila luput ianya wirid, badarat. Bersegera ianya nafsu. Ila fi'liha kepada melakukannya wirid. Fi awqatiha pada waktunya wirid. Akhirnya nafsu mudah diajak untuk istiqomah kan? Nah, sama kayak anak-anak Ustaz. Begitu dia melanggar, kita nggak hukum kan? Oh ini aman kayaknya nih. Ya kan? Besok langgar lagi kan? Tapi kalau sekali melanggar langsung ini kan? Besok mikir dia, oh ini kita nggak bisa melanggar. Nah itu. Pokoknya qala Sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Saqqafu. Dan sungguh telah berkatalah oleh tuanku Syekh Abdul Rahman As-Saqqaf radhiyallahu an, kata-kata beliau. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Masya Allah, ngeri. Barang siapa yang tidak ada baginya itu wirid, fahuwa kirid. Berarti dia kirid, monyet. Orang yang nggak punya wirid, kirid. Waqala ba'dul arifin. Berkata sebahagian orang arif. Al-waridatu min haisul auradi. Bermula segala yang warid, waridat. Bermula segala yang warid itu min haisul aurad. Dari segi wirid. Maknanya begini. Warid itu, waridat ini sesuatu yang datang kepada hati. Pemberian Allah. Al-waridat, segala macam pemberian Allah yang dicurahkan ke hati manusia min haisul aurad. Itu tergantung wiridnya. Nah, ya, beda wirid, beda yang datang. Nah, itu kan, itu tadi khasiatnya. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairih. Barang siapa yang tidak ada baginya itu wirid di zahirnya, niscaya tidak ada baginya itu warid dalam hatinya. Nggak ada apa-apa. Kalau zahir nggak ada wirid, nggak ada yang warid kan, nggak ada yang datang kepada hatinya. Hatinya bakal kosong. Nah, pentingnya adanya wirid. ya, ini mana titiknya Ustaz? Masih ya. Pas dulu ada habis. Nih, terlalu cepat nih. Apa namanya? Tarahim, Pak. Iya, buru-buru beta ini ya. Jelas. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasati min kulli amri. Hendaklah engkau bil qasdi dengan sederhana. Qasdi menyengaja atau sederhana. Jadi iktisad itu kan kesederhanaan Ustaz. Atau di sini sengaja juga boleh. Wa alaika bil qasdi. Hendaklah engkau dengan menyengaja. Oh, bisidiki ya? Oh, aduh, kitab saya ini kacau. Mana tadi? Bil qasdi salah nih. Bil sidqi yang benar, kebalik huruf. Ini udah mantap lagi kalau sidqi. Udah keren tuh. Lebih akurat kita usah berarti. Ya kan? Makanya sama PDF. Wa alaika bil sidqi. Sidqi kita ambil. Adalah engkau itu serius, jujur, waludumil wasati dan menjaga pertengahan mengkulli amrin dalam setiap urusannya. Nah, wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaihi. Ambil olehmu dari amalan-amalan akan apa yang engkau sanggup mendawamkan di atasnya amalan. Nggak harus banyak-banyak. Salat duha misalkan, ya 2 rakaat nggak apa-apa, tapi rutin kan? Daripada 8 rakaat, kadang ada, kadang enggak. Ah, itu kan. Jadi itu. Matutik akan apa yang kau sanggupi akan mudawamah berkekalan di atasnya amalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling disukai amalan kepada Allah itu adwamuha, paling tetapnya, paling dawamnya ibadah, paling dawamnya amal, wa in qalla sekalipun sedikit ya kan. Sedikit terus menerus kan bernilai Ustaz kan? Air sumur kan? Keluar terus nggak habis-habis. Faqala alaihi salam, Nabi bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun." Ambil olehmu dari amal-amal akan apa yang engkau sanggupi. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sungguhnya Allah itu tidak bosan ya hingga engkau bosan. Kalau kamu bosan kepada Allah, bosan melakukan kebaikan, Allah juga bosan kan? Ya. Wa min sya'ni syaitan, sebahagian dari sifat setan, la'anahullah, ayuzayyina lil muridi, bahwa menghiasi ia bagi si murid fi mabda'i iradatihi, pada permulaan iradahnya si murid. Sebahagian dari sifat setan itu ayuzaina, bahwa menghiasi ia bagi si murid fi mabda'i iradati, pada awal keinginannya si murid al istiksaro, akan memperbanyak dari ketaatan wal ifrata fiha, dan berlebihan dalamnya
ketaatan. Ini murid baru belajar kan semangat banget kan. Ya. Akhirnya besok kendor. Ya. Itu. Hampir-hampir hari ini guru. Itu. Hampir-hampir hari ini. Semangat banget kan. Awal semangat banget. Ya. Habis itu udah, itu bahaya. Ya. Itu salah satu cara setan menipu kita. Ya. Wa gharduhu min dzalika ayyaruddahu ala aqibihi. Bermula tujuannya setan dari demikian itu ayyaruddahu, bahwa mengembalikan ia akannya si murid ala aqibihi, ke belakangnya, bitarki fi'lil khairi aslan, dengan meninggalkan berbuat kebaikan sama sekali. Nah, jadi pertama kita semangat banget, besok udah loyo kan, akhirnya kita mundur jadi nol, lebih parah dari orang yang nggak pernah ngaji kan gitu. Nah, atau bermula tujuan setan dari demikian ayarudah, mengembalikan setan akannya si murid ke belakangnya, bitarki fi'lil khairi, dengan cara meninggalkan berbuat baik sama sekali, au fi'lihi, atau dengan memperbuatnya kebaikan ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi, di atas bukan jalan yang sepantasnya. Ya. Melakukan dengan buru-buru, nggak sempurna kan? Ya. Kejar target tadi. Nah, kalau ngaji satu halaman sopan tafakur kan, ini pengen kejar sejuz, yang penting khatam sebulan, akhirnya ngaco kan. Wala yang bagi la'inu bi ayyihi madahahu, dan tidak peduli oleh si terkutuk itu, si iblis. Wala yubalil la'inu, dan tidak peduli oleh si terkutuk bi ayyihi madahahu, dengan cara yang mana dari keduanya, dahahu, menyesatkan dianya si la'in, si laknat, akannya si murid tadi. Yang penting si murid gagal, baik dengan cara dia membuat dia semangat di awal, atau melakukan kebaikan dengan cara yang tidak sempurna. Dia nggak peduli, yang penting kita gagal kan. Tapi emang hampir rata-rata gue saya ngerasain ini. Saya ngerasain ini. Di zaman di Kobong misalkan pengen ngaji Qurratul Uyun, di tengah-tengah perjalanan ada hal males nggak ngaji, besoknya awang lagi. Loh itu hampir rata-rata kan itu. Kitab-kitab kosong itu kan awalnya kita ngisi itu. Kitab itu awalnya kita catat dulu. Iya. 10 halaman, 12 halaman. Macet di tengah. Entar di tengah perjalanan macet, kita ngikut lagi vlog lagi. Ya begitu modelannya lah. Masya Allah. Summa innal awrada takunu fil aksari salatan. Kemudian sesungguhnya wirid-wirid itu ada ianya wirid pada kebanyakannya itu salat. Salat dan nafil, salat sunnah. Wirid yang dimaksud di sini salat sunnah, atau tilawat Al-Qur'an atau baca Quran, atau qiraat ilmin atau baca ilmu, atau zikran atau zikir, atau fikran atau fikir. Nah, ini guru. Maka saya pernah dengar bukan Akang sih ngomong dulu, lah Habib Jindan pernah dalam satu acara beliau mengatakan tuh Habib Jindan, di mana-mana kita memang sudah istiqomah melakukan qobliyah ba'diyah, qobla atau ba'da, di mana-mana satu tempat nih kita nggak melaksanakan qobliyah, maka qobliyah itu bisa kita qadha, ba'diyah itu bisa kita qadha. Masalah ada